Saya Rahul, presenter Artificial Intelligence dari TV1.ai. Inilah Trending News, Kamis 2 Mei 2024. Sedikitnya 36 orang meninggal dunia usai sebuah bagian jalan raya runtuh di Guangdong, Cina bagian selatan, Rabu pagi. Ambruknya jalan ini dikarenakan hujan lebat yang terus mengguyur wilayah tersebut dalam beberapa hari terakhir. Ruas jalan raya ini ambruk dan menyebabkan mobil-mobil jatuh ke lereng, seperti yang dilaporkan Associated Press. Bagian jalan raya sepanjang hampir 18 meter ini ambruk sekitar pukul 2 pagi pada hari Rabu. Pemerintah kota Meizhou mengatakan bahwa 23 kendaraan telah ditemukan dalam kondisi hancur di dasar lereng dengan sedikitnya 36 orang yang sudah dinyatakan tewas, serta 30 orang lainnya mengalami luka-luka. Para saksi mengatakan kepada media lokal bahwa mereka mendengar suara keras dan melihat lubang terbuka selebar beberapa meter di belakang setelah melewati bagian jalan tersebut sebelum ambruk. Mobil-mobil dengan kondisi menghitam juga terlihat di patahan jalan yang mengarah ke bawah dari jalan raya. Beberapa bagian dari Provinsi Guangdong telah mengalami rekor hujan, banjir, serta tornado dalam 2 minggu terakhir. Beberapa desa di Meizhou terendam banjir pada awal April, sehingga menyebabkan tanah di bawah jalan raya menjadi labil. Banjir dahsyat yang dipicu oleh hujan lebat juga terjadi di Kenya, telah menyebabkan sedikitnya 181 orang tewas. Juru bicara pemerintah Ishak Maura mengatakan bahwa 90 orang dilaporkan hilang dan 124 orang lainnya terluka serta menerima perawatan di berbagai fasilitas kesehatan. Hujan lebat dan banjir telah membuat 188.000 warga Nairobi, ibu kota Kenya, mengungsi. Kondisi itu mendorong pemerintah untuk mendirikan sebuah kamp pengungsian dan menyediakan pasokan pangan bagi warga yang rumahnya tenggelam. Pemerintah Kenya mengungkapkan bahwa ketinggian air di bendungan Masinya dan Kiambere telah mencapai titik tertinggi dalam sejarahnya. Sebuah bendungan jebol pada Minggu malam di kota Mai Mahiu sekitar 60 km sebelah utara Nairobi menewaskan 48 orang dan berdampak pada banyak orang lainnya. Sementara itu, dampak yang ditimbulkan di bagian hilir, terutama di Kabupaten Garissa dan Sungai Tana di Kenya Timur, telah memperburuk situasi. Sebagian besar lahan di sepanjang Sungai Tana, yang merupakan sungai terpanjang di Kenya saat ini, terendam, membuat ribuan orang mengungsi dan berdampak pada kehidupan dan mata pencaharian. Para petugas penyelamat khawatir bahwa jumlah korban jiwa dapat meningkat karena hujan lebat yang diperkirakan akan terus berlanjut minggu ini. Jalan-jalan dan jembatan telah hanyut menyebabkan beberapa bagian negara tidak dapat diakses dan mengganggu bisnis. Puluhan polisi menyerbu gedung Hamilton Hall di Universitas Columbia yang diduduki oleh mahasiswa pro-Palestina. Melalui sebuah jendela, polisi masuk ke dalam gedung dan menangkap puluhan pengunjuk rasa. Puluhan polisi kota New York memasuki halaman Columbia University pada Selasa malam waktu setempat. Mereka menangkap dan membubarkan pengunjuk rasa pro-Palestina yang mengambil alih gedung kampus selama hampir 24 jam. Polisi juga berusaha membongkar tenda pendemo yang masih didirikan di lapangan Universitas Columbia selama hampir 2 minggu. Pejabat kampus sempat mengancam pengusiran akademis terhadap mahasiswa yang mengambil alih gedung Hamilton Hall.
mahasiswa mulai menduduki aula utama Columbia itu pada malam hari. Para pengunjuk rasa memecahkan jendela, menyerbu masuk, dan membentangkan spanduk bertuliskan Heinz Hall untuk mengenang seorang anak Palestina berusia 6 tahun yang dibunuh oleh militer Israel di Gaza. Sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh juru bicara Universitas Columbia mengatakan bahwa pihak kampus telah meminta bantuan polisi untuk membubarkan aksi unjuk rasa. Polisi akhirnya menahan sekitar 50 mahasiswa untuk dimintai keterangan. Tindakan polisi New York ini terjadi tepat pada peringatan 56 tahun aksi serupa yang dilakukan untuk membatalkan pendudukan Hamilton Hall oleh para mahasiswa yang memprotes rasisme dan Perang Vietnam. Polisi menyebut akan tetap berada di dalam kampus hingga 17 Mei, akhir dari acara wisuda universitas. Mahkamah Internasional menolak gugatan Nikaragua atas Jerman yang meminta Jerman tidak lagi menjual senjata ke Israel. Mahkamah Internasional mengatakan bahwa persyaratan hukum untuk membuat perintah tersebut tidak dipenuhi dan memutuskan menolak permintaan tersebut dengan suara 15-1. Namun panel yang beranggotakan 16 hakim menolak untuk membatalkan kasus tersebut sama sekali. Artinya, jika Nikaragua dapat memenuhi syarat dan bukti, maka gugatan dapat dilanjutkan oleh mahkamah. Pengadilan masih akan mendengarkan kembali argumen dari kedua belah pihak mengenai manfaat kasus Nikaragua yang menuduh Jerman gagal mencegah genosida di Gaza, kemungkinan besar akan memakan waktu berbulan-bulan. Ketua Tim Hukum Jerman pada hari Selasa menyambut baik keputusan Pengadilan Tinggi PBB tersebut. Tanja von Uslarhausen mengatakan, saya ingin menyambut jalannya persidangan hari ini. Argumen kami berhasil di pengadilan dan tidak ada alasan untuk tindakan sementara seperti yang disahkan oleh pengadilan dengan mayoritas suara 15-1. Pemerintah Jerman selalu mengarahkan tindakannya dalam konflik ini untuk menegakkan keadilan terhadap kepentingan sah kedua belah pihak sebaik mungkin dalam kerangka hukum internasional. Kami menganggap pendekatan ini telah disahkan oleh Mahkamah Internasional hari ini. Jerman berargumentasi dalam persidangan bahwa mereka hampir tidak mengekspor senjata apapun ke Israel sejak serangan terhadap Gaza dimulai menyusul serangan mematikan ke Israel Selatan oleh militan Hamas pada tanggal 7 Oktober. Pengadilan mencatat bahwa Jerman hanya memberikan 4 izin ekspor senjata perang ke Israel sejak awal konflik, 2 untuk amunisi pelatihan dan 1 untuk tujuan pengujian, serta 1 pengiriman 3.000 senjata anti-tank portable. Nikaragua, sekutu lama Palestina, menuduh Jerman memungkinkan terjadinya genosida dengan mengirimkan senjata dan dukungan lainnya ke Israel. Namun demikian, pengadilan menunjukkan bahwa apa yang terjadi di Palestina yang telah diputuskan oleh pengadilan, mereka mencatat bahwa apa yang terjadi di Palestina sangat mengerikan, bahwa orang-orang dibunuh dan bahwa negara-negara harus mempertimbangkannya. Dan ingatlah bahwa konvensi yang diacu oleh Nikaragua, yaitu Konvensi Jenewa tentang Hukum Kemanusiaan, harus dihormati. Dalam kata lain, mereka juga secara langsung, secara khusus mengatakan kepada Jerman untuk menghormati Konvensi Genosida dan Konvensi Jenewa. Akhir tahun lalu, Afrika Selatan menuduh Israel melakukan genosida di pengadilan. Kasus-kasus ini terjadi ketika sekutu-sekutu Israel menghadapi seruan yang semakin besar untuk berhenti memasok senjata dan ketika beberapa pihak termasuk Jerman semakin kritis terhadap perang tersebut. Microsoft akan menginvestasikan 1,7 miliar US dollar atau sekitar 27,2 triliun selama 4 tahun ke depan dalam infrastruktur cloud dan kecerdasan buatan di Indonesia. Ini merupakan investasi terbesar dalam 29 tahun sejarah Microsoft di negara ini ketika CEO Microsoft Satya Nadella berada di Jakarta. Microsoft menjalankan salah satu operasi komputansi awan terbesar di dunia dan telah mengambil langkah signifikan dalam bidang kecerdasan buatan dengan memasukkan chatbot AI ke dalam mesin pencarinya Bing.
Laporan pendapatannya pada hari Kamis mengatakan labanya naik 20% untuk kuartal Januari-Maret karena perusahaan tersebut mencoba memposisikan dirinya sebagai pemimpin dalam penerapan teknologi kecerdasan buatan untuk membuat tempat kerja lebih produktif. This AI technology is all to bend the curve on economic growth. The overall objective we collectively have is, can we take this as a new input to create economic growth as output? Microsoft melihat Asia Tenggara sebagai pasar yang berkembang dalam lokasi potensial untuk lebih banyak pengembangan produk AI. Maraknya AI di wilayah ini diperkirakan akan berdampak signifikan terhadap perekonomian wilayah tersebut. Sebuah studi yang dilakukan oleh Kearney, sebuah perusahaan konsultan global, mengatakan bahwa AI dapat menyumbang hampir 1 triliun US dollar terhadap PDB Asia Tenggara pada tahun 2030 dan Indonesia diperkirakan akan memperoleh 366 miliar US dollar dari jumlah tersebut. Investasi yang diumumkan pada hari Selasa ini akan mencakup pelatihan AI untuk 840.000 orang serta dukungan untuk komunitas pengembang teknologi yang berkembang di Indonesia. Indonesia merupakan rumah bagi komunitas pengembang terbesar ketiga di kawasan Asia Pasifik setelah India dan Tiongkok. Lebih dari 3,1 juta pengembang di Indonesia menggunakan GitHub, platform milik Microsoft untuk pengembangan perangkat lunak, kolaborasi, dan inovasi. Komunitas ini diproyeksikan menjadi salah satu dari 5 komunitas pengembang teratas GitHub secara global pada tahun 2026. Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Jokowi telah menekankan pengembangan sektor teknologi dan informasi digital yang bertujuan untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 yang memproyeksikan Indonesia menjadi salah satu dari 5 negara dengan perekonomian terbesar di dunia dengan PDB hingga 9 triliun US dollar, tepat 1 abad setelah memperoleh kemerdekaan dari penjajah Belanda. Nadela bertemu Jokowi pada hari Selasa di Istana Kepresidenan. Dalam pertemuan tersebut, Joko Widodo mengusulkan pembangunan pusat penelitian AI di Indonesia dan pusat data Microsoft yang berbasis di Bali atau Nusantara, ibu kota baru negara di Pulau Kalimantan, menurut Menteri Komunikasi dan Informasi Indonesia Budi Arif Setiadi. Kunjungan regional CEO dimulai dari Indonesia dan akan diikuti oleh Thailand dan Malaysia selama 2 hari ke depan. Demikian Trending News hari ini, kita jumpa lagi esok. Saya Rahul, salam.